Snow dan di video kali ini gue akan membahas tim pick gue untuk di game week 14. Tapi sebelum ke kontennya seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya untuk dapetin tips-tips CP dari gue setiap minggunya. Oke, walaupun ini video tim pick ya, tapi gue akan membahas jadwal pertandingan dulu sedikit. Jadi sedikit, gue akan sedikit preview ya untuk di game week 14 ini. Jadi seperti biasa ada yang target dan diferensial, dan minggu ini menurut gua nggak banyak yang diferensial ya. Tapi ya cukup banyak yang bisa kita target. Gua mulai dari yang target dulu, itu Newcastle versus Norwich. Menurut gua Newcastle di kandang mungkin bisa unggul lawan Norwich ya, yang kemarin seri juga si Norwich 0-0. Kemarin Newcastle lawan Arsenal sedikit parkir bis ya, agak parkir bis, tapi lumayan menyerang juga, kincir counter. Dan menurut gue Newcastle lawan Norwich ini bakal jadi pertandingan yang cukup terbuka, jadi kemungkinan akan ada skor yang cukup banyak di sini ya. Lalu selanjutnya itu Watford versus Chelsea. Watford kemarin apa namanya baru kalah lawan Leicester 4-2 ya. Eh, Cukup banyak gol kemarin, dan Chelsea kemarin juga habis frustrasi seri lawan MU ya. Seharusnya bisa menang kemarin di kandang, tapi memang karena derby jadi ya the unexpected thing can happen. So ya yeah, it happens ya, satu sama. Jadi menurut gue sih Chelsea bakal balas dendam di sini. Walaupun di tandang Watford ya, si Chelsea menurut gue tetap jadi favorit, dan defendernya Chelsea menurut gue tetap bisa kita andalin ya. Tapi untuk Chelsea sendiri gue expect bakal ada rotasi ya dari Tuchel. Kemungkinan kalau menurut gue si James dan misalkan si Chalobah itu akan di rotasi. Kemungkinan kalau gue bilang si Aspi dan si Christensen yang akan main gitu. Jadi ya kita lihat aja, nggak ada salahnya juga sih pasang James sekarang. Lalu yang target yang lain itu Everton versus Liverpool. Menurut gue Liverpool walaupun ditandang dan derby Merseyside juga ini, menurut gue Liverpool unggul jauh dari segi permainan, segi kualitas pemain daripada Everton ya. Karena Everton belakangan ini lagi ancur-ancuran, lagi di titik terendahnya lah. Menurut gue Liverpool jaminan clean sheet di sini, dan menurut gue sih Everton akan diobok-obok lawan Liverpool. Jadi kandidat kapten di minggu ini nggak jauh-jauh dari pemain Liverpool ya. Dan selanjutnya itu Spurs versus Brentford. Gua expect Spurs bisa unggul di sini ya. Sebenarnya belum tentu menang juga, tapi at least unggul karena Spurs kemarin lawan Burnley itu ditunda ya, postpone. Jadi Spurs kali ini akan lebih fresh pemainnya, akan lebih seger lagi karena kemarin nggak main, dan main pun nanti di hari terakhir ya lawan Brentford jam 2.30. Menurut gua Son dan Kane kali ini harus bisa menunjukkan kualitasnya, dan untungnya pun dari ditundanya match kemarin si Conte mungkin bisa lebih punya banyak waktu ya untuk latihan, untuk menyusun strateginya lagi. Jadi menurut gua Spurs bisa bisa ya bisa unggul di sini ya. Lalu diferensial itu menurut gue cuma satu match, yaitu Wolves versus Burnley. Wolves kemarin apa namanya 0-0 ya lawan Norwich. Dan Burnley kemarin nggak main juga karena dipospon. Tapi match ini gue bilang diferensial murni karena Wolves ditandang ya. Menurut gue Wolves kalau ditandang itu cukup kuat. Sedangkan Burnley menurut gue belum ada banyak perubahan selain attackingnya yang mungkin agak-agak apa ya namanya agak improve karena adanya Cornet. Tapi Cornet pun sebenarnya nggak begitu berperan dalam membangun serangan, sehingga gua sih nggak melihat Cornet menjadi ancaman besar ya bagi Wolves. Jadi
Menurut gua Wolves di sini sedikit unggul ya, dan gua harap sih Jimenez atau Huang gitu bisa attacking return di sini. Lalu lanjut ke tiga opsi kapten terbaik. Di kali ini itu gue ada nyiapin tiga. Yang pertama adalah Son lawan Brentford. Menurut gue Son dengan kemarin dia nggak main, kali ini dia akan lebih fit dan stamina-nya akan lebih banyak ya melawan Brentford. Yang gue harap sih Brentford apa namanya akan meneruskan tren defense-nya yang buruk belakangan ini, walaupun kemarin clean sheet juga lawan Everton, tapi ya kemarin itu Everton gitu, tanpa DCL dan Richarlison ya mereka bisa apa juga kan. Jadi menurut gua Son mungkin bisa jadi pilihan kapten yang bagus mungkin di minggu ini ya. Dan Brentford sendiri itu XGC-nya dari game week 10 sampai 13 ini itu sementara di 6,28, yaitu dia di peringkat 5 terbanyak gitu. Jadi untuk kapten Son atau Kane bahkan sebenarnya bisa jadi pilihan. Lalu yang kedua itu Jota. Jota kemarin abis brace lawan Southampton 2 gol. Sebenarnya bisa hat-trick ya dia Outrun, tapi 2 gol sebenarnya udah wow banget, udah gede banget poinnya. Lawan Everton yang secara angka mungkin XGC-nya nggak gitu jelek, tapi kalau dilihat dari permainan mungkin pasti banyak celahnya ya, apalagi lawan Liverpool yang attacking itu lagi gila-gilaan banget, lagi on fire. Menurut gua Liverpool dari segi attacking ya itu terbaik pertama di liga, jadi gua sih melihat Jota sangat bisa mendapat 1 gol atau assist di sini, dan potensinya menurut gua untuk jadi kapten bagus. Dan kalau kalian berani beda mungkin bisa kaptenin Jota ya. Dan yang terakhir itu adalah Mo Salah lawan Everton. Menurut gua setelah gua research sih sebenarnya history Salah lawan Everton itu sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Tapi kita nggak harus selalu mengandalkan history ya. Kita lebih baik fokus yang sekarang aja, karena sekarang formnya Salah lagi gila-gilaan menurut gua, dan mungkin menurut kalian juga. Salah adalah pemain yang paling konsisten di Premier League musim ini, dan menurut gua eh, nggak ada pilihan kapten lain yang lebih baik daripada Salah ya minggu ini, karena lawan Everton yang defense-nya pun lagi jelek juga. Dan walaupun ini derby, gue sih expect si Liverpool akan ngegas lagi, dan Salah pun pasti akan dipergunakan, dan gue melihat Salah bisa minimal 1 gol di sini. Jadi menurut gue Salah tetap kapten terbaik di minggu ini ya. Dan lanjut di tim pick gue itu nggak banyak perubahan, karena di minggu ini gue nggak mau bikin transfer ya. Gue memutuskan untuk menyimpan free transfer gue, dan kemungkinan gue akan menggunakan free transfer gue itu di game week 15. Dan kita bahas dari kiper dulu. Di kiper gue ada Ramsdale lawan MU. Sebenarnya di tandang itu Arsenal nggak apa ya, ini bukan fixture yang mudah buat Arsenal, tapi kalau dilihat dari sejarahnya dari musim lalu ya, itu MU lawan Arsenal, MU nggak pernah menang lawan Arsenal, dan semoga aja sih Ramsdale bisa clean sheet ya. Karena kalau gue lihat MU walaupun kemarin baru seri lawan Chelsea, attackingnya sebenarnya ya mungkin membaik, tapi gue bilang sih nggak cukup bagus untuk bisa apa namanya bisa membobol Ramsdale lebih dari 2 gol kalau gue bilang ya. Jadi ya gue cukup pede Ramsdale bisa clean sheet, tapi kalau nggak clean sheet seenggaknya dia bisa dapat save point gitu. Lalu James dan Rudiger lawan Watford ini mungkin bisa jadi pertandingan yang mudah, tapi eh kalau si James itu kena rotasi ini yang bahaya. Karena gue feeling si James itu bakal kena rotasi. Kalau gue bilang sih yang main besok bakalan si Aspi bukan James, dan Rudiger mungkin akan main, tapi ya lagi-lagi
James menurut gua resiko rotasi paling paling tinggi ya kalau gue bilang di minggu ini. Tapi kalau mereka main ini sangat bagus lawan Watford yang defense-nya pun jelek ya, lawan Leicester kemarin kebobolan 4. Menurut gua kalau James main bisa eksplosif lagi, walaupun kemarin lawan MU blank ya. Dan lanjut ke Cancelo lawan Aston Villa, sebenarnya Aston Villa nggak bisa diremehin juga karena apa namanya di bawah Gerrard, kemungkinan Villa membaik ya. Menurut gua Cancelo untuk clean sheet sebenarnya ya lumayan besar, tapi harus hati-hati lagi karena kemarin pun di kandang si City sempat kebobolan juga di menit akhir lawan West Ham ya. Dan Trent lawan Everton, menurut gua ini 6 poin udah di tangan. Tinggal Trent bikin assist lagi gitu, dan hopefully Trent bisa bikin assist satu atau dua gitu ya. Lalu di midfield kayak ini kapten gua adalah Salah. Nggak ada kapten lain yang bisa gua pilih menurut gua di game week ini. Salah lawan Everton, gue melihat Salah bisa bikin satu gol minimal. Projected poinnya kalau gue bilang Salah satu gol dan satu assist. Dan kalau itu kejadian, ya mungkin nggak akan berpengaruh banyak ya pada rank kita karena pasti banyak yang kaptenin Salah. Tapi kalau itu terjadi, kedepannya Salah lebih meyakinkan untuk jadi perma kapten gitu. Lalu Son lawan Brentford, gua harap aja Son bisa attacking return kali ini karena kemarin udah nggak main, gua nggak dapet poin dia ya karena gue butuh si Son untuk bisa ngelawan Jota karena sebenarnya gue pengen banget beli Jota minggu ini tapi gue nggak bisa karena duitnya nggak cukup, dan kalau gue harus beli dia gue harus jual Son ya, atau jual salah satu striker gue dan mungkin ganti Rafinya gitu, jadinya gue harus minus dan gue nggak mau melakukan itu. Jadi gue cuma bisa berharap sama Son untuk bisa mungkin menyaingi skornya Jota ya. Atau kalau bisa outscore itu lebih baik, jadi ya Son please banget deh. Lalu Gallagher lawan Leeds dan Rafinha lawan Crystal Palace, ini mereka saling lawan. Menurut gua ini apa namanya match yang sulit untuk Crystal Palace, walaupun sebenarnya di atas kertas Palace itu diunggulkan ya. Tapi menurut gua Leeds kalau di home itu mereka kuat gitu, susah dibobol. Menurut gue ini bakal jadi PR banget untuk Gallagher atau Benteke gitu ya. Dan semoga aja Gallagher bisa dapat poin dan Rafinha juga ya karena gue punya keduanya. Lalu striker gue Wilson dan Jimenez kemarin nggak return apa-apa, dan kali ini jadwalnya bagus. Wilson lawan Norwich dan Jimenez lawan Burnley. Gua harap aja mereka bisa cetak masing-masing satu gol ataupun lebih juga nggak apa-apa karena ini kalau mereka return ini bakal membantu rank gua banget karena Wilson dan Jimenez itu termasuk diferensial di overall apa di rank gua. Jadi ya gua ngarep aja Wilson dan Jimenez bisa haul di minggu ini ya. Lalu di bench gue punya Foster yang cedera dan Antonio, Livramento, dan Douglas Luiz. Sebenarnya di minggu ini gue agak bingung mau mainin Antonio atau Rafinha karena gue sebenarnya agak ragu sama Rafinha setelah Leeds kemarin main jelek lawan Brighton ya. Tapi kayaknya melihat si West Ham itu lawannya Brighton dan mainnya pun di away, kayaknya gue harus percayain sama Rafinha aja kali ini karena Antonio pun kemarin lawan City ya nggak banyak berbuat banyak juga gitu, dan kalau gue nonton sih dia banyak kalah duel juga. Jadi menurut gue si Antonio masih formnya masih jelek ya. Mungkin seiring apa namanya fixture-nya bagus nanti mungkin dia bisa bangkit lagi. Tapi ya kali ini gue kemungkinan besar akan cadangin dia dulu. Lalu Livramento lawan Leicester, ya gue nggak begitu yakin si Southampton bisa apa namanya bisa clean sheet, dan ya menurut gue Livra
gue nggak melihat Rivera bisa jadi tim utama gue ya, jadi ya layak di bench memang. Dan Douglas Lewis itu bench fodder gue seperti biasa. Dan di game week ini menuju game week 14, squad value gue itu 104,5 dan in the bank itu 0,5, jadi total gue punya 105 juta ya, di bank sama di tim gue, totalnya itu 105 juta. Dan menurut gue ini nilai yang termasuk besar ya. Dan mungkin segitu aja video gue kali ini. Jangan lupa deadline-nya itu hari Rabu subuh ya, jam 1. Jadi jangan lupa setting tim kalian sekarang, jangan sampai kelewatan deadline. Dan gue Phil Jon Snow, and I see you on the next video. Bye.